Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, waktu saya mengerjakan skripsi saya pada tahun 2015, saya membahas tentang gelar-gelar Yesus dan salah satunya adalah tentang putra manusia atau anak manusia. Putra manusia atau anak manusia itu adalah tokoh ilahi yang sangat dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Itu juga karena nubuatan dari para nabi akan datang mengadili umat manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang mempunyai hak, Allah yang mempunyai kuasa untuk menghakimi atau mengadili seluruh umat manusia. Jikalau Allah mengutus putra manusia untuk mengadili umat manusia, berarti Allah memberikan kuasa yang begitu besar kepada putra manusia ini. Yang artinya adalah Allah yang mengambil daging dan menjadi putra manusia dan bertugas untuk mengadili dan menghakimi seluruh umat manusia. Tetapi kalau kita pelajari dalam Injil hari ini, putra manusia sebelum dia memperoleh kemuliaan, mempunyai kuasa yang begitu besar untuk mengadili umat manusia, dia harus melewati proses yang begitu menyakitkan, yaitu dia menderita, dia dibunuh oleh tua-tua dan dia pun dibangkitkan nanti. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan ini juga yang akan diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kemuliaan juga akan kita alami sama seperti yang dialami oleh putra manusia. Tetapi untuk mendapat kemuliaan tersebut, kita juga harus melewati satu proses penderitaan yang juga dialami sama seperti putra manusia. Kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita berarti kita tidak mengikuti segala aturan atau ajaran dunia. Yang berikutnya kita memikul salib kita, yaitu kita memikul salib penderitaan kita masing-masing. Setiap orang pasti punya penderitaannya masing-masing, dan inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, setialah akan salib yang menderita, yang sangat membuat kita menderita tersebut. Yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti mengikuti segala ajaran yang telah dia wartakan, yang telah dia berikan kepada kita semua. Kita juga akan mengalami kemuliaan, kita juga akan memperoleh kuasa dan kemuliaan sama yang dialami oleh putra manusia kalau kita juga bertahan melewati proses yang penderitaan, proses yang menyakitkan sama yang dialami oleh putra manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya juga membaca akhir dari Injil hari ini, jikalau seseorang takut kehilangan nyawanya, maka dia pun akan kehilangan nyawanya. Itu artinya kalau seseorang takut untuk berkorban, maka dia akan kehilangan juga apapun yang dia perjuangkan dalam kehidupan ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita juga berkorban di dalam kehidupan. Sama juga yang dia alami, Yesus berkorban bagi kita, memikul salib penderitaannya, dia berkorban demi kita, tetapi setelah pengorbanan itu dia pun akan memperoleh kemuliaan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda yang dipanggil menjadi orang tua, Anda dipanggil untuk berkorban seumur hidupmu, dan itulah proses yang harus kita jalani. Tetapi ingat, pengorbanan yang engkau alami, meskipun bercucuran air mata, penuh dengan keringat, tetapi pengorbanan itu akan membawa Anda pada kemuliaan. Dan itulah tandanya kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus Kristus. Kami yang dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang imam pun, kami juga dipanggil untuk berani mengorbankan diri kami. Kami juga berusaha untuk mengorbankan diri kami, yaitu memberikan pelayanan semampu sebaik mungkin dari diri kami sebagai tanda pengorbanan kami kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hidup tidaklah mudah, hidup itu ada banyak penderitaan dan kesulitan, tetapi kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus Kristus. Dan kita percaya apapun yang kita alami, meskipun menderita, tetapi kita tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus, setia pada aturan-aturan dan syarat-syarat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus itu adalah suatu proses yang menghantar kita pada, dan dalam proses itu ada penderitaan, tetapi kita percaya dalam proses itu akan menghantar kita pada kemuliaan nanti. Kita percaya karena ini yang juga akan dialami oleh putra manusia. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.